Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang pertobatan Sakeus. Tuhan memang tidak menyukai dosa. Tapi Tuhan sangat mencintai semua orang berdosa yang mau bertobat dalam kehidupannya. Dan pertobatan itu harus melalui satu usaha kerja keras yang luar biasa. Sakeus, ketika dia mendengar tentang Yesus, dia ingin tahu siapakah Yesus itu. Dia tidak sekedar ingin tahu, tapi dia berlari di antara kerumunan orang banyak itu untuk melihat siapa Yesus itu. Tetapi banyak tantangan ketika dia mau mengenal Yesus. Dia mau melihat Yesus. Karena badannya pendek. Tetapi apakah itu melemahkan semangat Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan? Tidak. Dalam keterbatasan dia, dalam kedosaan dia tetap mencari Tuhan. Maka usaha Petrus, dia memanjat pohon supaya dia dapat melihat Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Usaha dan kerja keras Petrus untuk melihat Tuhan akhirnya direspon oleh Yesus. Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa ada satu orang di atas pohon yang menantikan belas kasih. Tuhan tahu bahwa pada saat itu ada orang yang ingin dijamah. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Maka pada saat ini juga Tuhan tahu kebutuhan Anda. Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan Anda. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Maka Tuhan berkata kepada Sakeus, "Hari ini aku akan mampir dan tinggal di rumahmu." Kerja keras tidak bisa menipu hasilnya. Dia bekerja keras untuk bisa mengenal Tuhan. Dan ketika dia mengenal Tuhan dan ketika dia disapa oleh Tuhan, dia mengubah seluruh hidupnya. "Tuhan, kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kugantikan berlipat-lipat." Pertobatan membuat Sakeus tidak mengingat-ingat lagi. Tapi dia berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Tuhan menjamah dia. Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan dia dalam rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Sakeus memperoleh keselamatan itu.
Tetapi orang bersungut-sungut, masa Tuhan mau menginap di rumah orang berdosa? Bagi Tuhan, semua orang patut untuk diselamatkan. Semua orang patut dijamah dan dirangkul. Maka Yesus mengatakan tadi, aku datang untuk mencari yang hilang. Kalau saat ini kita merasa bahwa kita hilang, kalau saat ini kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan, kita datang semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, godaan, tawaran-tawaran duniawi, jangan melemahkan semangat kita untuk terus datang, mencari, dan melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, dengan usaha dan kerja keras yang kita lakukan, kita akan melihat berkat berlimpah yang datang dari Tuhan. Oh, sungguh luar biasa Tuhan kita. Allah yang sungguh belas kasih. Allah yang tidak pernah melihat kesalahan kita, tapi Allah yang mau tinggal di dalam rumah kita. Allah yang mau bersama-sama dengan kita merayakan pesta karena satu orang berdosa yang mau bertobat dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ketika kita melakukan pertobatan, ketika kita rendah hati mengakui kesalahan kita, Tuhan akan mengatakan bahwa orang ini juga anak Abraham yang patut memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Betapa sukacita itu dalam kehidupan kita. Ketika kita sekalipun orang berdosa Bapak Ibu, tapi kita dirangkul kembali oleh Bapa kita yang ada di surga. Bukan kita ditolak, tapi kita dirangkul dengan penuh cinta. Dan Dia mau tinggal di dalam rumah kita. Dia mau berbagi sukacita dan damai sejahtera dengan kita. Maka percayalah, siapapun Anda, apapun latar belakang dalam kehidupan Anda, Tuhan mau bertamu di dalam rumahmu. Akankah Anda membiarkan Tuhan masuk dalam rumahmu? Mari, buka hatimu. Maka Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, kembali mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas cinta-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mau datang dan tinggal dalam rumah kami, dalam hati kami, sekalipun kami orang berdosa Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini, bahwa satu orang berdosa sangat berharga karena kami juga keturunan Abraham. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Tapi Engkau terus mencari kami yang hilang dan membawa kami kembali dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa besar dalam kehidupan kami. Rangkulah orang-orang yang saat ini sedang berputus asa. Biar mereka merasakan betapa Engkau mencintai mereka. Sekalipun begitu banyak orang menyakiti mereka atau meninggalkan mereka. Karena Engkau Allah kami, Allah yang setia. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.